menjadi wanita salehah karena nasihat seorang pemuda. Mungkin sedikit orang yang menyadari bahwa istiqomah dalam ketaatan adalah salah satu bentuk dakwah. Orang-orang memahami bahwa dakwah hanyalah penyampaian dalam bentuk lisan, tulisan, atau pelajaran. Penulis pernah mendengar salah seorang dai menyampaikan sebuah kisah tatkala ia berada di Amerika. Dai ini adalah seorang yang berasal dari Arab Saudi. Tatkala dia ke Amerika dan menjadi pemateri di sebuah pertemuan, tak disangka ada seorang pemateri juga berasal dari Arab Saudi. Namun sudah 40 tahun tinggal di Amerika. Tatkala ia melihat dai ini, ia pun merasa malu dengan penampilan sang dai yang sesuai dengan latar belakang Arabnya, memakai jubah dan mengenakan gurtah. Lalu ia menegur sang dai untuk mengganti apa yang ia pakai, karena itu terkesan kuno dan terbelakang. Beda dengan penampilannya. Sang dai tidak menanggapi serius perkataannya. Yang mengagetkan adalah saat orang Arab Saudi Amerika ini melihat sang dai menunaikan sholat di sela-sela break acara. Ia mulai terenyuh dan mengingat kembali siapakah dia ini sebenarnya. Ketika masjid atau tempat sholat sepi, ia masuk ke dalamnya dan menunaikan sholat sambil menangis terseduh-seduh. Sehabis sholat, sang dai menanyakan apa yang terjadi padanya. Ia menjawab, "Sudah 40 tahun ini, aku tidak sholat, dan aku baru teringat akan hal itu ketika melihatmu menunaikan sholat." Itulah istiqomah, dan itulah dakwah. Istiqomah dalam ketaatan, itu bisa menginspirasi pelaku dosa untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan dosanya. Sebagaimana kisah berikut ini, seorang pemuda yang saleh menginspirasi seorang wanita yang hidupnya dipenuhi kelalaian dan jauh dari nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Berikut kisahnya. Dari Ahmad bin Sa'id dari bapaknya, ia berkisah, "Di Kufah, terdapat seorang pemuda yang rajin beribadah. Ia selalu ke masjid. Tidak pernah tidak. Ia juga seorang yang tampan dan baik. Lalu, ada seorang gadis cantik dan cerdas jatuh hati padanya. Selang berapa lama, suatu hari, gadis itu berdiri di jalan yang biasa dilewati pemuda menuju masjid. Gadis itu berkata untuk merayunya, 'Dengarkanlah ucapanku. Kemudian setelah itu terserah kamu.' Pemuda itu berlalu tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya. Sewaktu pemuda itu pulang dari masjid, wanita tersebut masih berdiri di tempatnya. Dia berkata, 'Wahai Fulan, dengarkanlah ucapanku.' Pemuda itu serba salah. Lalu ia pun menjawab, 'Ini adalah perbuatan yang bisa mendatangkan prasangka buruk. Sementara aku tidak menyukai hal itu.' Gadis itu berkata, 'Demi Allah, tidaklah aku berdiri di sini karena ketidaktahuanku tentang dirimu. Na'udzubillah, kalau orang-orang melihat seperti itu dariku. Yang membuatku berani dalam urusan ini adalah pengetahuanku bahwa sedikit dari hal ini menurut orang-orang adalah banyak, dan kalian, para ahli ibadah, dalam urusan ini bisa berubah oleh sesuatu yang remeh. Yang ingin aku katakan kepadamu adalah anggota tubuhku selalu tertuju padamu. Maka Allah, pertimbangkanlah urusanku dan urusanmu.' Maksud gadis ini, ia telah lama memperhatikan sang pemuda. Oleh karena itu, ia katakan tujuannya berdiri di jalan tersebut karena tahu dan kagum kepada sang pemuda. Ia berani merayu sang pemuda, walaupun orang-orang soleh seperti pemuda ini menganggap besar dosa-dosa yang diremehkan orang. Namun tidak jarang mereka juga tergelincir oleh wanita. Gadis itu berkata, 'Kalian ahli ibadah bisa berubah karena urusan yang remeh.' Pemuda itu pulang dan hendak menunaikan sholat sunnah di rumah. Namun ia tidak bisa melakukannya karena pikirannya terganggu. Lalu ia menulis dan keluar dari rumahnya. Ternyata sang wanita masih berdiri di tempatnya. Sang pemuda pun memberikan apa yang ia tulis kepada wanita tersebut.
lalu kembali lagi ke rumah. Tulisan itu berisi, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah wahai fulanah, jika ada seorang muslim yang bermaksiat kepadanya, maka dia menutupinya. Jika dia mengulanginya, maka Allah menutupinya. Tetapi, jika ia telah memakai pakaian kemaksiatan, maka Allah Azza wa Jal murka dengan kemurkaan, di mana langit, bumi, gunung, pohon, dan hewan-hewan tidak kuasa menanggungnya. Siapa yang kuat menanggung murkanya? Jika apa yang kamu sebutkan itu suatu kebatilan, maka aku mengingatkanmu akan suatu hari ketika langit seperti luluhan perak dan gunung-gunung seperti kapas. Umat manusia berlutut di hadapan Allah yang maha besar lagi maha agung. Demi Allah, aku sendiri tidak mampu menyelamatkan diriku. Lalu bagaimana mungkin aku mampu menyelamatkan orang lain saat itu? Jika apa yang kamu sebutkan itu benar, ingin mengobati luka, maka akan kutunjukkan kamu kepada dokter yang mampu mengobati luka yang perih dan rasa sakit yang pedih. Dia adalah Allahu Rabbul Alamin. Kepadanya lah kamu harus berlari dengan permohonan yang benar. Aku sendiri telah sibuk, tak sempat memikirkanmu, karena firman Allah, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yakni hari kiamat. Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Orang-orang zalim tidak menyukai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati, dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 18 hingga 20. Adakah tempat berlari dari ayat ini? Beberapa hari kemudian, gadis itu kembali berdiri di jalan yang dilewati pemuda itu. Tatkala si pemuda itu melihatnya dari jauh, ia pun hendak kembali supaya tidak melihatnya. Tetapi gadis itu berkata, "Wahai pemuda, jangan kembali, karena tidak ada pertemuan lagi setelah ini, kecuali di hadapan Allah Azza wa Jal." Lalu dia menangis dengan keras. Gadis itu berkata, "Aku memohon kepada Allah, di mana kunci hatimu berada di tangannya, agar memudahkan urusanmu yang sulit." Kemudian gadis itu mengikutinya dan berkata, "Bermurah hatilah kepadaku dengan nasihat yang bisa aku bawa. Berikanlah wasiat kepadaku yang bisa aku kerjakan." Pemuda itu berkata, "Bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu, ingatlah firman Allah, dan dialah yang menidurkanmu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari." Quran Surat Al-An'am ayat 60. Gadis itu tertunduk. Dia menangis lebih keras dari tangisannya yang pertama. Setelah itu, dia tidak keluar rumah. Dia bersungguh-sungguh beribadah. Dia tetap seperti itu hingga meninggal dalam kesedihan, menyesali dosa-dosanya selama ini. Di kemudian hari, pemuda itu teringat akan sang gadis. Ia pun bersedih karena kasihan kepadanya. Menurut penilaian kita, wanita itu tidak merasa. Wanita itu tidak meraih apa-apa dari orang yang dicintainya. Tetapi dia meraih sesuatu yang lebih utama dari dunia dan seisinya. Ia menemukan jalan yang baik dan amal yang saleh. Karenanya, Allah memberi wanita tersebut taufik untuk bertaubat dan memudahkannya untuk beribadah. Semoga di akhirat, dia meraih apa yang diinginkannya dan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.